Halo, Assalamualaikum. Bersama saya Novita. Kali ini kita akan membahas suhu dan kalor. Dari pengertian suhu dan kalor, maka suhu dan kalor itu saling berhubungan, di mana tinggi rendahnya suhu adalah indikator banyak atau sedikitnya kalor pada benda. Secara kualitatif, suhu dapat dinyatakan dengan rasa panas dan dingin, sedangkan secara kuantitatif dapat diukur dengan alat termometer. Termometer terbagi menjadi beberapa jenis. Ada termometer zat cair yang biasa digunakan di dalam laboratorium, dan yang kedua ada termometer bimetal. Derajat Celcius pertama kali diperkenalkan oleh Andreas Celsius, salah satu ahli astronomi Swedia pada tahun 1742. Saat ini skala suhu terdiri dari 4 jenis, Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, di mana masing-masing suhu ini mempunyai titik beku dan titik didih yang berbeda-beda. Akibat perubahan suhu benda, maka terjadilah pemuaian. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda akibat perubahan suhu atau kalor. Pada zat padat, contohnya adalah rel kereta api dan jendela yang mengalami pemuaian panjang dan pemuaian luas jika suhunya bertambah. Pada zat cair dan gas, contohnya adalah termometer dan ban mobil. Termometer mengalami pemuaian volume zat cair, sedangkan pada ban mobil mengalami pemuaian volume dari gas. Ini dia rumus pemuaian zat padat yang dapat kita gunakan untuk mengukur panjang, luas, dan volume. Selanjutnya kalor. Tahukah kamu, Nicholas Clement pada tahun 1824 menyatakan kalor sebagai unit energi panas. Dan tahukah kamu, 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Perubahan suhu benda, contohnya adalah ketika kopi panas didiamkan begitu saja, maka lama-kelamaan akan menjadi dingin karena kalor dari kopi berpindah ke lingkungan. Sehingga kita peroleh rumus kalor, di mana kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sama dengan kalor jenis benda dikali massa benda dikali kenaikan suhu. Selanjutnya adalah perubahan zat cair menjadi gas, di mana proses penguapan kalor dilepaskan. Pada saat proses pengembunan, kalor diterima. Proses yang kedua adalah zat cair menjadi zat padat, yaitu ketika mengalami proses pembekuan, kalor dibebaskan, sedangkan saat melebur, kalor diterima. Yang ketiga adalah perubahan zat padat menjadi gas. Ketika zat padat menjadi gas, yaitu menyumblim, di mana ketika menyumblim, kalor dilepaskan, dan ketika mengkristal, kalor diterima. Perpindahan kalor yang pertama adalah konduksi, merupakan perpindahan panas dari satu benda ke benda yang lain dengan bersentuhan tanpa melalui perpindahan materi. Contohnya adalah ketika kita mensetrika baju dan memanaskan margarin di atas loyang. Yang kedua ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat yang lainnya bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Contohnya adalah pada balon udara dan ketika kita memasak air. Yang terakhir adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Contohnya adalah pancaran sinar matahari ke bumi dan api unggun. Alhamdulillah, materi suhu dan kalor sudah selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya yang akan membahas mengenai percobaan suhu dan kalor. Wassalamualaikum.